Saudara, pernahkah saudara merasa berada di titik nadir terendah dalam hidupmu? Saat segala cara telah engkau coba, tetapi setiap jalan tanpa begitu buntu dan tidak ada satupun yang bisa menolong engkau. Di saat beban hidup begitu berat, hingga membuat engkau hampir kehabisan akal, hampir berputus asa, dan semua langkah yang telah engkau coba merasa sia-sia. Saudara mulai bertanya, Tuhan, apakah ada harapan untuk saya? Haruskah saya terus berjuang ataukah ini adalah akhirnya? Saya yakin setiap orang pernah mengalami perasaan putus asa atau berada di titik nadir terendah dalam hidup. Mungkin saudara sudah mencoba berbagai cara, namun terasa tetap tidak ada jalan keluar. Saudara, sebuah film The Pursuit of Happiness, judulnya, kisah ini saudara diangkat dari kehidupan nyata. Seorang pria yang bernama Chris Gardner, seorang pengusaha saudara, yang awalnya mengalami masa-masa yang sangat sulit dengan usahanya. Pada awal tahun 1980-an, ia kehilangan segala-galanya. Sebagai seorang ayah, ia ditinggalkan istrinya dan hidup tanpa rumah bersama anaknya. Pokoknya saudara, mereka terpaksa tidur di toilet umum, stasiun kereta api, bahkan di jalanan. Dengan kehabisan uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa harapan yang jelas, Chris mulai merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbuat selain menyerah atau berputus asa. Tetapi saudara, di tengah-tengah keadaan keputusasaan itulah Tuhan menunjukkan penyertaan-Nya. Saudara, bukankah kisah ini mengingatkan kita pada kisah di dalam Alkitab tentang Hagar dan anaknya Ismail yang juga mengalami keputusasaan serupa? Kita tahu Hagar adalah budak. Di dalam perjanjian lama, seorang budak seperti Hagar tidak memiliki hak karena sepenuhnya ia berada di bawah kendali majikannya. Ia sering dianggap sebagai milik majikannya, dan Hagar yang tidak memiliki kendali atas hidupnya ketika Sarah tidak bisa memiliki anak, ia memberikan Hagar kepada Abraham suaminya agar Hagar bisa memberikan keturunan. Saudara, Hagar diperlakukan sebagai alat untuk mencapai tujuan Sarah dan Abraham. Tetapi ketika Hagar mengandung anak Abraham, ia merasa diberi kedudukan yang istimewa. Alkitab mencatat dia mulai memandang rendah nyonyanya, dan ini menimbulkan atau memicu kecemburuan dari Sarah. Sebab itu seiring dengan kelahiran Ishak, Sarah merasa bahwa kehadiran Ismail telah mengancam kedudukan anaknya sebagai pewaris janji Tuhan. Hingga ia meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Saudara, Ismail meskipun anak Abraham bukanlah anak yang dijanjikan Tuhan, bukan? Sebaliknya Ishak lahir sebagai anak perjanjian yang dipilih Tuhan untuk menjadi bagian dari rencana keselamatannya. Sarah dalam kecemasannya ingin memastikan bahwa hanya Ishak yang akan menjadi ahli waris janji Allah tanpa adanya persaingan dari Ismail. Ismail meskipun lahir melalui usaha manusia, tidak dipinggirkan oleh Allah, saudara. Kita perhatikan dalam bacaan kita tadi. Kejadian 21 ayat 18, Allah memberikan jaminan bahwa Ismail dan keturunannya pun akan menjadi bangsa yang besar. Saudara, kita melihat bagaimana kasih Allah melampaui batas keturunan, bahkan bagi mereka yang tidak termasuk dalam perjanjiannya. Saudara, kita menarik pelajaran berharga bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang memiliki rencana yang lebih besar dari apa yang dapat kita bayangkan sebagai manusia. Meskipun Ismail bukan bagian dari umat perjanjian, atau di dalam bahasa yang Paulus pakai untuk menjelaskan tentang janji Allah kepada
Abraham dan keturunannya sebagai anak daging dan Ishak anak perjanjian, tetapi Allah tetap memperhatikan dan memberkati keturunan Ismail. Itulah janji Allah. Dan ini mengingatkan kita bahwa kasih Allah lebih luas daripada sekedar garis keturunan yang kita pahami. Rencananya tidak terbatas pada kelompok atau bangsa tertentu saja, tetapi untuk seluruh umat manusia. Perhatikan saudara, Allah memberikan semua orang di dunia ini apa yang mereka butuhkan. Ada panas, hujan, siang dan malam. Inilah yang disebut dengan anugerah umum. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam kisah Ismail dan keturunannya betapa besar kasih Allah melampaui pengertian kita. Dalam teologi reformasi kita memahami bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat dalam memilih siapa yang menjadi bagian dari umat perjanjiannya. Dan pemilihan Allah ini tidak bergantung pada kelayakan manusia, tetapi berdasarkan kehendaknya yang tak terselami. Dan kita melihat melalui keturunan Ishak rencana keselamatan Allah untuk dunia ini terwujud yang akhirnya membawa datangnya Mesias, yaitu Yesus Kristus. Meskipun Ismail dan keturunannya tidak menerima anugerah khusus itu, karena ia adalah anak daging, Allah tetap memberkati mereka dan memberi mereka kehidupan, menjadikan mereka sebagai bangsa yang besar, dan ini menjadi bukti nyata bahwa kasih Allah sekali lagi tidak terbatas pada satu kelompok saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemberian berkat pada keturunan Ismail dan bangsa-bangsa lain memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu membuka jalan bagi mereka untuk juga menerima anugerah keselamatan melalui iman kepada Kristus. Kita patut menggarisbawahi, jika mereka membuka hatinya bagi Kristus, Tuhan memberi berkat kepada semua orang, tetapi keselamatan hanya ada melalui iman dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keputusasaan seperti yang dialami Hagar dan Ismail, Tuhan hadir. Hagar yang diusir tak tahu harus kemana, merasa putus asa, ia menangis, ia berharap ada jalan keluar, namun justru di saat itulah Tuhan mendengar tangisannya. Tuhan berkata, "Jangan takut, Aku menyertai anak ini dan aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Tuhan tidak hanya peduli pada kita, saudara, tetapi juga pada anak-anak dan keturunan kita. Dia memiliki rencana dan masa depan yang indah bagi setiap individu yang diciptakannya. Bahkan dalam situasi yang tampak tiada harapan, Tuhan adalah Allah yang peduli pada generasi kita, yang peduli pada masa depan anak-anak kita. Mari kita bersyukur, karena kita adalah bagian dari umat perjanjiannya yang telah menerima anugerah khusus melalui Kristus. Tapi kita juga diingatkan untuk melihat setiap orang di sekitar kita sebagai bangsa, bagian dari rencana Allah yang besar yang ingin menjangkau semua umat manusia dengan kasih dan kebaikannya. Saat kita merasa mungkin terabaikan, tidak dihargai, ingatlah bahwa Allah adalah El Roy, Allah yang melihat kita. Dia tidak hanya peduli pada hidup kita, tetapi juga pada masa depan anak-anak kita. Jangan takut dengan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Ketika kita menemukan kebuntuan atau hampir pada titik nadir, kita harus bangun kembali pengharapan bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita dan keturunan kita. Dia menyertai, Dia memberi arah, Dia membimbing, dan Dia mengantarkan kita dan anak-anak kita menuju kepada masa depan yang penuh harapan. Marilah saudara kita membuka hati, kita terus percaya bahwa di tangan Tuhan tidak ada situasi yang mustahil. Tuhan selalu menyertai kita apapun keadaan kita, bahkan di saat kita tidak memperoleh jalan apapun. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan peduli pada kita, pada keturunan kita, karena Dia adalah Allah yang memegang masa depan kita. Amin.